Ya, jadi untuk analisis deskriptif dan validitas reliabilitas, nanti yang digunakan itu file yang ini. Jadi klien 3004. Nah, data dan hasil deskriptif nanti ini bisa dibuka. Kemudian masuk ke bagian data edit. Nah, nanti yang digunakan adalah data yang ini. Jadi sebelum dilakukan analisis menggunakan SPSS itu, pertama kita lakukan persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti disusun seperti ini. Dan TK1, TK8 adalah skor dari pertanyaannya. Kemudian TTK yang ini. TTK ini adalah total dari skornya. Kemudian untuk jenis kelamin, nah ini kita rubah. Yang tadi jenis kelamin itu perempuan laki-laki seperti ini, tulisan seperti ini dirubah menjadi angka. Jadi angka 1 ini kriterianya. Jadi angka 1 itu untuk perempuan, angka 2 itu untuk laki-laki. Begitu juga untuk usia. Usia nanti disesuaikan dengan kriterianya. Jadi remaja itu kodenya 1, dewasa kodenya 2, lansia kodenya 3, dan manula kodenya 4. Pekerjaan, fase pendidikan, dan fase pengobatan itu nanti bisa disesuaikan juga. Dan ini kepatuhan, sorry. Untuk kepatuhan juga dikode seperti ini. Jadi untuk 1 itu adalah baik, 2 itu adalah rendah. Oke, bagaimana rumusnya untuk mengkodekan ini? Ada rumusnya, nanti bisa diikuti, tinggal diikuti saja untuk mengkodenya. Kemudian kita susun seperti ini untuk penamaan variabelnya. Nah, kita paste ke dalam aplikasi SPSS. Nah, untuk aplikasi SPSS ini bisa menggunakan versi berapa saja, caranya sama dan tidak akan ada perubahan hasilnya. Kita paste, kemudian kita masukkan labelnya. Sebentar. Nah, ini kita pastekan ke sini. Nah, setelah seperti ini, lalu kita masukkan value-nya. Value itu adalah ini, kode-kode ini. Jadi untuk ini caranya seperti ini. Lalu nanti kita contohnya di jenis kelamin, value. Oke, value-nya 1, kita masukkan perempuan. Kemudian 2, laki-laki. Seperti ini, add. Oke. Kemudian usia 1. Nah, usia ini ada 4 kriteria. Remaja, seperti ini. Dewasa, kedua, 3, 3 itu adalah lansia, 4 itu adalah manula. Nah, jadi seperti itu untuk melakukan coding ya di bagian value, dan nanti ini bisa diteruskan seperti itu sampai ke bagian tingkat kepatuhan. Itu caranya sama saja seperti tadi. Oke, setelah seperti itu, lalu kita copy data yang ini. Jadi yang di copy itu nanti datanya saja, untuk penamaannya ini tidak usah. Kita copy, kita masuk ke data view, pastekan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ini yang sudah dilengkapi, yang sudah saya buat. Oke. Nanti yang sudah saya buat ini bisa dibuka yang ini. S304, klien 304 SPSS data. Nah, ini nanti bisa dibuka saja. Isinya nanti seperti ini. Oke. Oke, setelah seperti ini kita lakukan pengujian deskriptif terlebih dahulu. Dalam pengujian deskriptif itu nanti
Yang pertama dilihat itu hasilnya nanti akan seperti ini. Jadi kita akan melihat untuk tingkat kepatuhannya bagaimana, kemudian jenis kelamin dengan tingkat kepatuhan. Nah, seperti itu. Nah, oke. Kita taruh sini dulu. Nah, kita hitung pertama adalah tingkat kepatuhannya dulu. Jadi ada berapa sih responden yang patuh, yang baik, dan yang rendah. Oke, caranya klik Analyze, Descriptive Statistic, Frequencies. Tingkat kepatuhan, kita pilih, masukkan ke dalam dialog seperti ini. Statistik, kita biarkan saja. Chart, kita pilih bar chart kalau ingin menampilkan bar chart. Pie chart ketika ingin menampilkan pie chart. Tapi dalam hal ini kita tidak menggunakan chart karena chartnya ini nanti bentuknya adalah diagram lingkaran seperti ini. Oke, kita oke terlebih dahulu. Nah, ini hasilnya seperti ini. Lalu kita copy, kita paste ke Microsoft Excel, kemudian kita lakukan interpretasi. Tuh. Nah, setelah diinterpretasi seperti ini, dibuat seperti ini, dirapikan. Jadi ini kan ada beberapa yang tidak dipakai. Nah, ini yang dipakai saja datanya. Kemudian tingkat kepatuhannya ini kita ambil tingkat kepatuhan baik dan kepatuhan rendah, kita tulis seperti ini, juga persentasenya seperti ini. Kemudian kita buat diagram lingkarannya. Caranya di blok keduanya seperti ini, di blok. Kemudian insert, kemudian recommended charts, kita pilih yang ini, pie. Oke, nah ini kita bisa pilih nanti stylenya itu mau yang seperti apa. Change type, nah kita pilih yang ini, yang 3D pie. Nah, kemudian ini nanti tinggal disesuaikan saja sesuai dengan apa yang dikehendaki stylenya, seperti itu. Oke, setelah membuat frekuensi tingkat kepatuhan, kita buat tabulasi silang untuk jenis kelamin sampai ke fase ke pengobatan. Jadi caranya klik Analyze, Descriptive Statistic, Cross Tab. Nah, kita ulang dulu. Jadi kita masukkan jenis kelamin sampai dengan ke fase pengobatan itu kita blok seperti ini dengan cara klik yang di atas, yang jenis kelamin ini, tekan Shift, lalu fase pengobatan kita klik. Nah, kita pindahkan ke row atas dengan tanda panah ini. Oke, kemudian tingkat kepatuhan kita masukkan ke dalam kolom, lalu kita oke. Nah, seperti ini, lalu kita copy dari jenis kelamin sampai dengan ke fase pengobatan. Kita copy seperti tadi caranya, kemudian kita pastekan di sini. Ya, setelah seperti ini, lalu kita lakukan interpretasi seperti ini. Jadi sesuai dengan tabel yang ada di atau bentuk tabel yang telah ditentukan. Kemudian untuk yang ini grafik diagram lingkaran yang ini caranya sama seperti tadi. Caranya sama. Kita buat itu fase kepatuhannya ini yang ini ya. Caranya sama seperti tadi, kita blok dulu semuanya, insert, kemudian recommended charts, masuk ke sini, pilih ke diagram pie, kemudian change type, kita pilih 3D, oke. Nah, kemudian kita bisa sesuaikan warnanya, bisa dipilih color,
Nah, seperti itu untuk caranya. Nanti warna ini bisa disesuaikan dengan apa yang dikendaki. Kayak seperti itu. Lalu kemudian uh, untuk analisis deskriptif itu sudah selesai. Nah, nanti data-data yang dari sini itu tinggal dipindah ke sini saja. Sudah selesai, kemudian kita lakukan untuk uji validitas reliabilitas. Nah, yang diuji itu adalah TK1 sampai dengan TK8. Kita uji bagaimana validitas reliabilitasnya. Caranya, kita masuk ke aplikasi SPSS lagi, klik Analyze, kemudian Correlate, Bivariate, kita masukkan TK1 sampai dengan TTK, seperti ini, lalu klik OK. Nah, ini untuk validitas, kemudian untuk reliabilitasnya, klik Analyze, Scale, Reliability Analysis, kita masukkan TK1 sampai dengan TK8, jadi TTK ini tidak dimasukkan. Oke, nah ini untuk uji reliabilitasnya, kemudian kita paste, kita copy, kita paste, seperti ini, kita rapikan. Nah, kemudian kita lakukan interpretasinya seperti ini. Nah, seperti ini interpretasinya. Jadi kita rapikan, ini kan tidak semuanya dipakai, jadi kita cantumkan itu yang dipakai saja. Oke, seperti itu. Kenapa dinyatakan valid? Nanti dilihat nilai signya ini, kalau lebih kecil dari 0,05, tandanya valid. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti bisa dilihat interpretasinya ini di file Microsoft Word yang sudah saya buat. Ya, seperti itu untuk analisisnya. Terima kasih. Sekian.